Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas pemikiran tentang aliran Qadariyah dan Mu'tazilah dari mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak dosen Hasan Bisri MAG. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Sofia Minhati Nuria, Reni Wijayanti, dan Desi Mustika Rini. Dan kami akan mempresentasikan permasalahan Qadariyah dan Mu'tazilah. Yang pertama, pengertian Qadariyah dan Mu'tazilah. Yang kedua, asal-usul Qadariyah dan Mu'tazilah. Yang ketiga, tokoh-tokoh aliran Qadariyah dan Mu'tazilah. Yang keempat, doktrin-doktrin aliran Qadariyah dan Mu'tazilah. Aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah. Yang pertama, pengertian Qadariyah dari segi bahasa. Qadariyah berasal dari kata qadaro yang artinya memutuskan, kemampuan, dan memiliki kekuatan. Kata Qadariyah dipergunakan untuk menamakan orang yang mengakui adanya qadar, digunakan untuk kebaikan dan keburukan hakikatnya kepada Allah. Yang kedua, pengertian Qadariyah secara terminologi atau istilah. Qadariyah adalah suatu nama aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia itu diintervensi kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa segala tindakan manusia itu tidak ada campur tangannya dengan Tuhan. Aliran ini juga mempercayai bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta segala perbuatannya itu sendiri. Ia dapat memilih, melakukan, atau meninggalkan perbuatannya atas kehendaknya sendiri. Nah, dari pengertian itu, Qadariyah merupakan suatu nama aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Harun Nasution menegaskan bahwa kaum Qadariyah berpendapat yaitu manusia itu memiliki qudrah atau kekuatan untuk melakukan atau melaksanakan kehendaknya. Akan tetapi bukan berarti manusia itu harus tunduk patuh terhadap kodrat Tuhan. Untuk selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran Qadariyah, yaitu ada dua. Yang pertama, Ma'bad al-Juhani, dan yang kedua, Ghailan al-Damashqi. Untuk selanjutnya, doktrin-doktrin aliran Qadariyah, yaitu manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Selanjutnya, dalam memahami takdir, aliran Qadariyah terlalu liberal. Selanjutnya, aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan parameter keadilan manusia. Dan yang terakhir, paham Qadariyah tidak percaya akan adanya takdir dari Allah. Kesimpulan, Qadariyah berpendapat bahwa manusia berkuasa untuk melakukan perbuatan tersebut atau kehendak dan kekuasaannya sendiri. Dan juga manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan jahat atas kemampuan dan dayanya sendiri. Aliran Qadariyah merupakan suatu aliran ilmu kalam yang menekankan kebebasan manusia dalam melakukan perbuatannya, dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di sisi Allah. Kelak di hari perhitungan, mereka berprestasi dalam melakukan amal kebajikan akan memperoleh imbalan pahala di surga, sementara yang justru banyak melakukan perbuatan jahat serta kurang berprestasi dalam perbuatan baik akan terkena ancaman siksa di dalam neraka. Posisi manusia di surga atau di neraka tersebut menurut aliran ini sangat bergantung pada perbuatannya selama di dunia ini.
Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala dengan makna yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini kemudian menjadi nama sebuah aliran di dalam ilmu kalam yang para sarjana menyebutnya sebagai Mu'tazilah berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Wasil Ibnu Atta 80 Hijriah atau 699 Masehi sampai 131 Hijriah atau 748 Masehi, dan Ammar ibnu Ubaid dengan Al-Hasan al-Basri. Dalam majelis pengajian Al-Hasan al-Basri muncul pertanyaan tentang orang yang berdosa bukanlah mukmin dan juga bukanlah orang kafir, tetapi berada di antara dua posisi yang istilahnya al-manzilah bain al-manzilatain. Dalam uraian di atas bisa dipahami pemimpin tertua aliran Mu'tazilah adalah Wasil Ibnu Atta. Ada kemungkinan Wasil Ibnu mengambil jalan tengah antara Khawarij dan Murji'ah, melainkan berada di dua posisi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa orang yang berdosa besar itu masih ada imannya, tetapi tidak pula dapat dikatakan mukmin karena ia telah berdosa besar. Orang yang serupa itu apabila meninggal dunia maka ia akan kekal di dalam neraka. Hanya azabnya saja yang lebih ringan dibandingkan orang kafir. Itulah pemikiran Wasil yang pertama sekali muncul. Asal-usul aliran Mu'tazilah. Pembina pertama aliran Mu'tazilah ini adalah Wasil Ibnu Atta. Sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Masy'udi, Wasil Ibnu Atta adalah Syai' al-Mu'tazilah wa qadimuha, yaitu kepala Mu'tazilah yang tertua. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 81 Hijriah dan meninggal di Basrah pada tahun 131 Hijriah. Di Madinah, ia berguru pada Hashim bin Muhammad bin Hanafiyah. Kemudian pindah ke Basrah dan belajar pada Hasan al-Basri. Kemunculan aliran Mu'tazilah untuk pertama kalinya pada masa dinasti Umayyah berada di ambang kehancuran, yakni di masa pemerintahan Abd al-Malik bin Maryam dan Hisham bin Abd al-Malik. Dan ketika dinasti Umayyah jatuh ke tangan Abbasiyah, golongan Mu'tazilah mendapat tempat yang amat baik di dalam pemerintahan. Bahkan di masa pemerintahan Al-Ma'mun, teologi Mu'tazilah secara resmi dijadikan ideologi bangsa. Tokoh aliran Mu'tazilah: 1. Wasil bin Atta, 2. Abu Huzail al-Alaf, 3. An-Nazam, 4. Al-Jubai. Dan doktrin-doktrin aliran Mu'tazilah adalah: 1. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas waktunya, 2. Akal yang menentukan perlu tidaknya dibentuk negara. Kesimpulan aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah memiliki 5 ajaran pokok, yaitu 1. Tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait hal ini, Mu'tazilah berpendapat antara lain: 1. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. 2. Al-Quran menurutnya adalah makhluk baru. 3. Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak akan terjangkau oleh mata. 2. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang Islam harus percaya akan keadilan Allah, tetapi aliran Mu'tazilah memperdalam arti keadilan serta menunjukkan batas-batasnya, sehingga menimbulkan beberapa masalah. Dasar keadilan yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah adalah meletakkan pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya. Dalam menafsirkan keadilan tersebut, mereka mengatakan sebagai berikut: Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya.
Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahnya dan tidak campur tangan dalam keburukan yang dilarangnya. Aliran ini berpendapat bahwa Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang diperbuat manusia. 3. Janji dan ancaman. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada orang yang berbuat dosa. 4. Posisi di antara dua posisi, al-manzilatul baniyal manzilatin. Karena prinsip ini, Wasil bin Atta memisahkan diri dari majelis Hasan Basri seperti yang disebutkan di atas. Menurut pendapatnya, seseorang muslim mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Tingkatan seseorang fasik berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Jalan tengah. Jalan tengah ini kemudian berlaku juga dalam bidang-bidang lain. Jalan tengah ini diambil oleh aliran Mu'tazilah dari sumber-sumber agama Islam, yaitu Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan dan memuji untuk mengambil jalan tengah, seperti Quran surat Al-Isra ayat 31. Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan jangan pula memberberkannya seluruhnya. Ia menggunakan argumen Quran surat Al-Baqarah ayat 137. B. Al-Hadis. Seperti sebaik-baiknya perkara ialah yang berada di tengah-tengah. 5. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaran Mu'tazilah mengenai tuntunan untuk berbuat baik dan mencegah segala perbuatan yang tercela. Ini lebih banyak dari berkaitan dengan